Yang ini. Hah? Apanya ini? Kejadian yang muslim lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sedulur, salam para pecinta channel Bocah Tobat. Setelah kita yang selalu berbahagia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat semua diberikan nikmat sehat, walafiat, rezeki yang barokah ya dunia akhirat. Di sore hari ini kami ditemani oleh teman saya Kang Hamar, saya dengan Agus. Insya Allah yang di sore berbahagia ini kami akan mengungkap misteri yang terjadi kecelakaan di Cadas Pangeran ya, di daerah tepatnya di Sumedang. Kejadian itu belum lama terjadi, namun hal seperti itu sudah tidak heran ya terdengar oleh warga Sumedang. Cadas Pangeran memang punya sejarah atau misteri yang bagi yang lewat situ sering terjadi, baik itu penampakan bahkan runtuhan longsor batu besar ya. Nah, belum lama kejadian itu tertimpa ya suatu mobil ya, menimpa pengendara sekeluarga. Itu mengakibatkan korban jiwa ya, sampai bawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillahnya tidak sampai meninggal dunia. Namun ada yang patah tulang ya, trauma itu terjadi. Sebagai hal ini kami bagi channel Bocah Tobat akan mengungkap artinya dari sisi goib yang kiranya ini pertanda apakah terjadi bencana ya longsor di pegunungan-pegunungan. Ya, bagi kami sebagai umat Islam berusaha untuk mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Gusti Allah, jadikan suatu tanda kita ini selalu mengingat Allah setiap kejadian, baik itu alam ataupun perubahan alam selama yang makin lama makin bertambah usia ya. Untuk itu mempersingkat waktu, nanti mediator oleh Kang Amar, saya navigator. Dukung terus channel Bocah Tobat. Satu hal lagi yang paling penting, jangan dipercaya dalam komunikasi berbicara mediumisasi, karena 100% belum bisa tentu dipercaya. Ambil nilai baik-baiknya ya, itu saja. Karena kami di sini tidak yang hebat, namun kita mencari ridho guru, ridho Allah Lillahi ta'ala. Siapa Kang Amar? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum malaikat sobat Asma. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, saya mohon bentengi ruangan ini pagar gaib. Pagar gaib. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu. Pagar gaib lapis-lapis. Jika ada yang menyusupkan terpental. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahaya dalam mediumisasi, mediator tidak terefek dari mediator, terproteksi, baik dan keluarganya juga terproteksi. Allah semuanya kodam yang ada jasad ini terkunci, hanya makhluk yang bisa dimasukin dengan izin Sang yang ternyata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma, dengan izin Sang yang Nurjahwana, saya minta tolong hadirkan makhluk gaib yang muslim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma, dengan izin Sang yang Nurcahaya Nirwana, mohon bantu saya hadirkan makhluk gaib yang muslim. Barisannya Sang yang Nurcahaya Nirwana hadir di telapak tangan saya, hadir. Oh, bantu saya dengan izin Sang yang Nirwana Allah. Masuk. Sinkron dalam tubuh jasad ini, sinkron. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Allah, dengan izin berbesar yang mediator yang ada dalam jasad ini, makhluk yang jasad bangsa ini mampu bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan sempurna dan benar. Allah.
semuanya detail suaranya sinkron, bisa mengucapkan bahasa Indonesia yang benar. Allahu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf atas kehadirannya. Setelah saya panggil ke sini, saya mohon izin ya bila kata saya kurang sopan dengan siapa saya bicara sebelumnya, mohon maaf. Dengan Aki siapa? Panggil saja saya Mas. Ya, Mas, panggil aja Mas. Mas. Dari bangsa golongan apa ini? Saya belum tahu, Mas. Bangsa Jin. Bangsa Jin. Ya, Usianya udah berapa lama? Posisinya ada di mana? Apa benar saya tarik itu ada di Cadas Pangeran? ada di Pengkolan. Pengkolan pas di jalan Cadas Pangeran. Turunannya. Turunannya Cadas Pangeran. Iya. Ya. Dan Mas ini posisinya jinnya yang lagi di Pengkolan turunan. Ya. Ya, bahwasanya kemarin itu belum lama terjadi kecelakaan yang memakan korban longsor. Ya, itu benar ada posisi ada di situ atau bagaimana? Sudah mengetahui? Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua yang di situ masih diberi kesempatan untuk hidup pada Allah. Walaupun masih banyak yang luka-luka, itu hanya sebagian ujian segelintir. Tidak apa-apa, memang seperti itu. Sudah ditakdirkannya jalan itu selalu ada musibah, ujian bagi orang-orang yang berpikir di mana nyawa ini hanya milik punya Sang Maha Pencipta. Baik Mas, Mas ini sudah muslim ya? Iya. Tadi saya dengarkan ketika saya mengucapkan Assalamualaikum dijawab dengan benar, dengan fasih. Untuk itu saya mohon izin kalau kurang sopan saya memastikan apakah benar sudah muslim ya. Mohon izin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, insan yang jika mau di hadapan saya berbohong atau berdusta, maka secara otomatis terpotong dengan izin Sang yang Cahaya Allah. Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah, insya Allah kita dalam melakukan komunikasi yang dimana akan membahas terkait kemarin terjadi kecelakaan. Untuk kami bangsa manusia kan nggak tahu ya, lewat memang itu tempatnya manusia melakukan aktivitas ya. Apakah itu memang ada unsur goibnya atau memang ada unsur alam? Mohon dibantu diceritakan. Dua-duanya insya Allah saya akan bahas. Baik. Dari unsur goib, sisi goibnya ya, dia mencari celah manusia-manusia yang sedang lalai mengingat Allah dan tidak berdoa sebelum berangkat untuk menuju ke tempat sesuatu. Disitulah celah-celah makhluk goib untuk menghasut, membisiki, dan memberi peringatan. Semuanya kembalikan kepada manusianya sendiri. Padahal semua manusia itu tahu bahwa setiap daerah itu pasti ada makhluknya. Di dunia ini kita hidup di berdampingan. Ada makhluk jin dan manusia. Itu saja. Dan yang kedua, di sisi alam nyatanya, kenapa batu itu sering terjadi turun? Karena di situ ada getaran, lempengan, yang gimana kalau sudah saatnya musim hujan, sudah
tidak ada ikatan lagi karena pohon-pohon pada ditebang, pada diambilin, Di traktor ya, iya, batunya pada diambil. dihancurin, tapi tidak ditanam lagi. Ya, Toh terkait. ditanam juga tidak seperti pohon yang sebelumnya untuk menahan tebing-tebing yang sudah diciptakan oleh Allah. Mohon izin Mas Jin. Ini kan Sumedang ada jalan tol yang baru, Iya. ada gua yang terbaru yang kiranya itu nanti buat jalan tol. Emang sudah terjadi, buat jalan tolnya sudah jadi. Apakah ada pengaruh terjadi longsor itu dari adanya proyek industri pembangunan itu? Iya, ada faktor dari itu karena getaran-getaran alat-alat berat nanti selalu menggetarkan daerah sekeliling situ. Terganggu nggak tuh Bang Sajin di sini? Ya, termasuk terganggu karena wilayahnya diusik tanpa tidak sadar. Ya, untuk kami mohon pesan, berarti yang terbaik buat kami apa? Karena kan aktivitas itu dengan ada jalan tol kan alhamdulillah. Iya, benar sekali. Buat para semua manusia yang hidup di dunia ini, yang beragama Islam khususnya, jangan lupa setiap berangkat kemanapun berdoa pada Gusti Allah Sang Maha Pencipta, minta perlindungannya dimanapun berada. Jangan pikiran-pikiran yang menjerumus untuk maksiat, karena itu gampang sekali. Apabila di perjalanan ada pikiran seperti itu, gampang sekali makhluk-makhluk gaib yang fasik itu menyusup dalam arti menampakkan diri untuk supaya kita lalai. Udah kita punya rasa takut, kita lalai, kita akan disitulah celah kita akan bisa terjadi yang kita tidak inginkan, berupa tabrakan apa masuk ke jurang kita tidak tahu. Tergantung manusianya itu. Kalau dia berdoa, insya Allah Allah lindungi, karena setiap berdoa itu ada pelindungnya, tergantung keyakinan berdoa itu. Baik Mas Jin, mohon izin saya menyangkut goib misteri di Cadas Pangeran. Apakah di situ ada kerajaan? Ya, setiap Kerajaan jin ya? daerah situ ada kerajaan dan ada masing-masing. Kita berdampingan, tidak saling menyerang. Bila ada korban, artinya meninggal, terkena batu. Ya ini orang ini misalnya bukan Muslim, itu bagaimana? Ruhnya apakah ditawan atau bagaimana dari bangsa goib itu? Apakah ada penyerangan mengambil ruhnya di tertawan oleh bangsa untuk mengambil tumbal dukun untuk memperkuatkan keilmuannya? Ya, tergantung siapa yang meninggal itu. Walaupun dia agama apapun, kalau dia keadaan dia baik-baik saja, tidak bikin masalah kepada makhluk-makhluknya Allah dan tidak bermaksiat, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa dengan ruhnya. Tapi sebaliknya, maupun agama apapun, walaupun dia Islam, tapi dia ada pikiran-pikiran yang tidak baik, negatif, dan mengganggu makhluk sekitar, ya kita tidak bisa menyalahkan, karena itu kembali ke diri seorang itu, apakah dia senantiasa mengingat Allah apa tidak. Karena benteng manusia itu, benteng orang Islam itu satu, ingat Allah, itu saja. Ingat Allah gimana? Ya, cari yang bisa membimbing dan memimpin kita untuk senantiasa menuju ke ridhonya Allah. Kalau memang orang non Muslim kalau sudah meninggal, mohon maaf para sahabat, kita ngomongin insya Allah ketika dia meninggal bagaimana? Kalau dia terzolimi, apalagi dibunuh ya, tapi selama hidupnya dia terzolimi, dibunuh karena terzolimi, itu bagaimana? Iya, dari pandangan sisi goib ya yang tidak bisa dilihat oleh manusia,
sebenarnya dia tidak di apa-apa, hanya dia nyaman di situ dan dia ditugaskan lagi ke tempat yang lain atau yang ditugaskan lagi seperti ke bumi yang lain untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Oh, baik. Jadi para sahabat sekalian, bahwasanya di dunia ini manusia yang diciptakan oleh Allah, itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjaga amaliyah ibadah yang hakiki, yang kafah. Nanti di kemudian ketika ia pas dari alam kubur, maka ia kalau memang terzalimi tidak akan disiksa, akan diberi kesempatan. Itu pembicaraan dari bangsa jin. Kami tidak mengetahui, hanya yang tahu adalah bangsa jin. Baik, itu terkait nantinya ya, buat kami kedepannya berarti selalu berdoa ya. Iya. Apakah ada campur tangan dukun nggak kalau misalnya di Cadas Pangeran itu memang mengangkat ilmuwan kesaktian, ya, tumbal agar dia kaya, kan otomatis yang disasar-sasarannya apa? Apakah orang-orang yang bagaimana? Kalau misalnya ruh-ruhnya yang kena dampak musibah, Iya. kecelakaan, digelincir sampai meninggal, nah itu apakah pengaruh dari tumbal dukun untuk menjadi kekayaan di dunia ini? Ini tergantung orangnya, sekali lagi saya bilang. Karena orang yang beriman yakin kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan walaupun dia posisinya terluka, patah tulang, apa berdarah, tapi nyawanya masih diselamatkan oleh Allah. Itulah kasih sayangnya Allah. Itulah bagi orang yang beriman dan yakin dan senantiasa berzikir kepada Allah dan berdoa setiap memulai perjalanan. Tapi kalau tidak seperti itu yang saya jelaskan barusan, ya gampang sekali. Itulah incaran-incaran para dukun, para orang yang gila harta untuk mengambil hartanya. Ada sesuatu sesembahan yang harus dipengorbankan. Tidak mau mengambil keluarganya, tapi dia pengen ambil orang lain dengan cara ya seperti itulah. Cuman pesan, insya Allah bagi orang beriman tidak akan terjadi apa-apa, walaupun ada seserempet sedikit, itu hanya bagian ujian untuk kita introspeksi dan sabar menerima ujian dari Allah. Terima kasih banyak Mas Din atas masukan dan nasihatnya buat kami dan para sahabat yang mau buka tobat yang sambil nonton nih. Jadi pada dasarnya banyaklah kita berdoa sepanjang jalan dan berzikir, jangan kosong ya, walaupun di luar itu langkah dari rumah berdoa, tetapi walaupun di jalan sambil mengendaraan mobil, motor, tetap banyak berzikir atau berselawat agar dapat tidak ada penyusupan. Jadi bagi manusia seperti apa kalau misalnya meninggal ada kecelakaan, dikatakan masjid itu ya tinggal tunggal buruk mendukun, biasanya orang yang tidak pernah berdoa atau berzikir, dia ulang-ulangan kiranya lalai. Iya, lalai itu maknanya banyak, tidak ibadah, melawan sama makhluknya Allah, tidak kasih sayang, intinya itu aja. Banyak, maknanya luas banget. Masya Allah. Ini berharap sih depannya keadaan jalan itu aman-aman aja. Bagaimana Mas Din? Nanti apakah ada lagi longsor selanjutnya, apakah ada kemungkinan ada lagi nggak Mas Din? Ya, pesan bagi yang rumahnya di tebing, ya tebing seperti itu percis kayak di Cadas Pangeran, usahakan tanam pohon-pohon yang besar tapi akarnya kuat, itu untuk memegang erat sabut gitu ya, kayak iya, bambu gitu ya, bambu. Iya, karena kalau lembek itu kalau musim hujan akan runtuh. Ya, kita tidak tahu yang mulai runtuh itu sebelah ujung apa sebelah sini, kita tidak tahu karena getaran dari proyek-proyek dan air yang berlimpah tidak diikat dengan akar yang kuat, akan terjadi longsor. Itu saja. Pengaruh dari bumi ini berarti ya. Ya.
daerahnya itu memasuki usia bumi juga Ya, masjid. itu terpengaruh juga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik para sahabat, ini sangat berarti penting buat kita, saya pribadi juga, agar selalu kita itu selalu mawas diri bagi itu kendaraan dan lingkungan, apalagi alam ya. Kadang alam ini dikatakan masjid, tadi barusan bumi ini sudah tua dan kita juga harus menanamkan pohon ya, pohon yang akar serabutnya lebih kuat ya, masjid ini sudah muslim sempurna, ikutin barisan sah yang mencari yang mana. Iya, Alhamdulillah. saya di situ. Dulu dimuslimkan. Iya, saya di situ. Nggak Usianya tahu, berapa tahun masjid? 3.575. Berarti tahu sejarah sekali ya tentang Pangeran Cornelius Darussalam di Sumedang. Iya, Dan juga tahu lagi proses pembuatan jalannya. iya, kasihan itu. Itu korbannya kan yang melakukan pribumi ya. Iya, kasihan pokoknya. Saya sedih. Baik masjid. Saya nggak bisa melihat. Baik. Memang berarti tempat itu banyak memakan korban mas. Iya, kasihan, sedih. Tapi saat ini ruhnya dalam keadaan sudah pulih kembali. Iya. Bagaimana masjid? Dia butuh doa. Baik. Itu saja, butuh doa Baik. dari semua makhluknya Allah yang baik-baik. Kirim doa yang Iya. beraya arwah pahlawan. Jadi pahlawan yang membuat jalan Cadas Merah, kita sebagai manusia selalu kita doakan ya, yang membuat kita, karena itu tanpa mereka itu jasa baktinya luar biasa ya. Para sahabat, kita tanpa mengenal ya negara yang maju, yang mengenal sejarah dan mendoakan para pejuang-pejuang itu, walaupun dia punya dicambuk oleh Belanda untuk membuat jalan itu, akhirnya kita yang nikmati itunya ya, sambil berkorban berdarah-darah ya. Baik masjid, insyaallah kami dari Bocah Tobat insyaallah akan kami bantu doa, kirim doa arwah Iya. para pejuang yang membuat jalan Cadas Pangeran ya. Semuanya ya, Baik. niatin buat yang dari awal sampai sekarang, ruh-ruhnya yang butuh doa, kirim aja. Baik masjid. Masjid lagi posisinya ada di mana Pak? Tadi saya. Ya, saya lagi duduk sila di pojokan pengkolan turunan, dan saya posisi melihat benar bekas kecelakaan kemarin. Oh iya. Di Pengkol lagi nyenak ya. Iya. Sana Lagi hujan terus. pikiran, iya, mulai musimnya. Oh, lagi menjalankan amalia atau bagaimana? Iya, lagi salawatan. Iya, alhamdulillah. Ini para sahabat, ini sudah muslim, sudah masuk barisan sang yang mana. Iya, Insya Allah dari bangsa jin yang sudah muslim itu akan selalu istiqomah dan insya Allah. Ini mohon maaf saya datangkan untuk membantu kami juga di barisan sang yang mana, agar yang nonton ini meningkatkan ketakwaannya, agar ibadah itu lebih meningkat. Ya, masjid. Sebenarnya saya ampura, mohon maaf ya bila mengganggu kenyamanannya lagi sedang berzikir ya sama Allah. maaf sekali lagi, saya di situ sebenarnya hanya menetralkan keadaan Baik. supaya tidak jatuh korban nyawa Baik, lagi. ya, alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada meninggal ya, yang satu mobil saja, satu keluarga yang Iya. itu aja masjid. Sabar, yang kena musibah kakinya atau berdarah itu hanya segelincir. Yang penting Allah masih kasih nyawa yang berarti. Ingat, segala sesuatu itu milik Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang punya nyawa, apapun itu makhluknya, pasti kalau Allah udah ambil pasti ada waktunya diambil. Kalau belum, walaupun tertimpa apapun, tidak akan, belum waktunya mati. Para sahabat, itu sangat pentingnya untuk kita saling mengingatkan bahwa kalau belum saatnya kesempatan untuk kita mau bertobat, untuk melakukan amal baik selama kita hidup. Jadikan hikmah atau pelajaran hidup kita, walaupun pernah musibah, ambil hikmah yang baik, kita introspeksi diri, kita kaji diri dalam kehidupan kita.
agar kita senantiasa selalu mengingat Allah dan kita ketika pulang dalam keadaan husnul khotimah ya. Mungkin itu aja Masjid, terima kasih waktunya, saya sangat berterima kasih Masjid telah hadir. Untuk pesan-pesannya akan bermanfaat bagi para penonton Bocah Tobat. Silakan Masjid keluar dari mediator ini dengan baik tanpa melukai jasad. Silakan Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat channel Bocah Tobat, itulah barusan mediasi kita tarik bangsa jin muslim yang sudah ikut barisannya Sang Hyang Darsana, bahwasanya beliau tadi itu berada di Cadas Pangeran, tujuannya adalah istiqomah menetralkan keadaan. Di baratnya menetralkan keadaan itu ya, bila ada serangan baik itu dukun, bangsa jin fasik yang ingin menawan, insya Allah ikut serta juga bangsa jin yang sudah muslim untuk melawan golongan-golongan yang fasik ya. Tapi satu hal yang penting dalam mediator ini, dalam mediumisasi, ambil hikmahnya ya, jangan dipercaya obrolan omongannya jin bangsa goib, karena belum tentu bisa dipercaya. Yang nyata aja belum bisa tentu dipercaya ya. Ambil hikmah yang baiknya, yang nggak baik dibuang aja ya, karena kami ini banyak kekurangan dan kesalahan ya. Itu saja dari Bocah Tobat. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.